Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Herawati dari kelas MB204. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang akan dibahas, yaitu siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, bagaimana dampak penguatan atau pengelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 pada tahun 2021. Yang terakhir nanti saya akan membahas tentang kondisi perekonomian makro di Indonesia saat 2021 saat ini di tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19. Pertama, siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia? Pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi Indonesia, yang pertama itu ada pemerintah yang berperan sebagai menetapkan kebijakan fiskal dan perdagangan. Yang kedua, ada Bank Indonesia atau BI yang mengatur kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi. Yang ketiga, ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengawasi sektor keuangan dan perbankan. Yang keempat itu ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang mengesahkan anggaran dan regulasi ekonomi. Yang kelima, pelaku usaha yang memberikan masukan terhadap kebijakan ekonomi. Yang terakhir itu ada lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang memberi rekomendasi ekonomi. Bagaimana dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 pada tahun 2021? Data dari Badan Pusat Statistik BPJS dan Bank Indonesia BI, dampak penguatan dan pelemahan nilai kurs serta inflasi indeks harga konsumen atau IHK terhadap produk domestik bruto atau DPD triwulan 1 pada tahun 2021 adalah satu, kelemahan nilai kurs yang meliputi rupiah yang mengalami tekanan akibat ketidakpastian pasar global. Yang kedua, BI melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui kebijakan moneter. Yang ketiga, ada pelemahan kurs yang berdampak pada kenaikan harga impor yang dapat meningkatkan inflasi dan menekankan daya beli masyarakat. Yang kedua itu ada inflasi IHK. Inflasi IHK yang meliputi inflasi tetap rendah, tetapi masih dipengaruhi oleh harga pangan dan energi. Yang kedua ada inflasi yang terkendali membantu menjaga stabilitas ekonomi, tetapi rendahnya konsumsi masyarakat akibat pandemi menghambat pemulihan ekonomi. Yang ketiga ada dampak terhadap DPD. DPD triwulan 1 pada tahun 2021 mengalami kontraksi sebesar 0,74 YoY yang menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi masih tertahan. Yang kedua, sektor transportasi dan pergundangan mengalami kontraksi terdalam sebesar 13,12%. Konsumsi pemerintahan juga turun signifikan berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini pada tahun 2021 di tengah COVID-19? Berdasarkan laporan dari Bank Indonesia atau BI dan Bank Dunia, kondisi perekonomian makro di Indonesia pada tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19 mengalami pemulihan meskipun masih menghadapi tantangan besar. Pertumbuhan ekonomi BDB Indonesia tumbuh 3,7% pada 2021, lebih baik dibandingkan kontribusi tahun sebelumnya. Yang kedua, pemulihan ekonomi didorong oleh kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif serta peningkatan vaksinasi. Inflasi dan stabilitas keuangan. Yang pertama itu ada inflasi tetap terkendali meskipun ada tertekan dari harga pangan dan energi. Yang kedua, BI menurunkan suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi yang mendorong investasi. Yang ketiga, ada sektor yang terpengaruh. Yang keempat, transportasi, pariwisata, dan perdagangan mengalami dampak besar akibat pembatasan mobilitas. Yang terakhir itu ada sektor domestik menjadi yang paling berdampak, tetapi pemulihannya mulai terlihat dengan peningkatan konsumsi. Proses ke depan, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5,2% pada tahun 2022 dengan asumsi tidak
ada lonjakan besar kasus COVID-19. Renovasi struktural dan kebijakan fiskal tetap diperlukan untuk menjaga momentum pemulihan. Jadi kesimpulannya, pemulihan ekonomi di Indonesia di 2021 masih menghadapi tantangan akibat pandemi COVID-19. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, BI, dan OJK berperan penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi, lemahan kurs, dan inflasi yang terkendali berdampak pada pertumbuhan DPD, BDB, sementara sektor-sektor tertentu masih mengalami tekanan ke depan. Transformasi struktural dan kebijakan fiskal tetap diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Mungkin sekian eh, presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.